Apa? Ada masalah sama gue? Sama penampilan gue? Sama muka gue? Sama rambut gue? Enggak kan? Apa? Kacamatanya kayak kacamata tukang urut? Enggak dong, ini kacamata keren ini. Ya udah, copot aja. Kita mulai bikin podcast. Oke. Selamat datang di Bacotan Dias. Kali ini tuh Bacotan Dias akan memulai suatu bacotan tentang pendidikan ya. Akhirnya Dias ini membahas sesuatu yang bermanfaat gitu untuk masyarakat. Kali ini kita bakal bahas tentang gender di Indonesia, lebih tepatnya diskriminasi gender ya untuk perempuan di ranah pekerjaan gitu. Jadi diskriminasi gender terhadap perempuan yang masih kerap terjadi di dalam dunia kerja gitu. Diskriminasi gender yang dirasakan sama perempuan itu kan ya tentu aja bikin perempuan itu kan nggak bisa memajukan karir gitu kan. Udah gitu kadang suatu perusahaan juga nggak bisa memberi kesempatan terhadap wanita untuk memberikan posisi-posisi yang strategis, kayak contohnya manajer, HRD gitu. Kita nggak heran lagi sih di Indonesia tuh masih sering gitu terjadi ketidakadilan dalam pengangkatan karyawan, terus promosi posisi, gaji, sama penempatan posisi jabatan sebuah perusahaan yang strategis gitu, yang lebih menguntungkan laki-laki untuk mendudukinya. Hal-hal kayak gini tuh masih sering banget gitu kan di apa ya, kita jumpai lah gitu kan di sekeliling kita, di kehidupan kita. Kayak contoh paling deket itu kayak waktu kita SMA nih, kalau nggak ya kuliah-kuliah sekarang juga kayak ada sih. Nah, misalnya ada satu pemilihan gitu kan, kandidat ketua, entah ketua BEM atau ketua apa, atau ketua organisasi tersebut, apalah itu bodo amat lah ya. Salah satu calonnya perempuan, itu kayak kadang kita mikir gitu, aduh dia perempuan, kayaknya nggak bisa nih jadi ketua, mendingan gue milih laki-laki gitu. Kayak gitu. Kenapa gue bikin podcast diskriminasi gender ini nih? Biar masyarakat tuh paham gitu, biar negara kita nggak surs. Jadi tujuan Des berkeluh kesah kali ini ya karena ini ya karena tugas lah ya. Nggak karena tugas juga sih, tapi ya tujuan utamanya ya ini merupakan upaya saya untuk kalian gitu kan, yang ada tujuan untuk mengedukasi bahwa di sekeliling kita ini masih ada loh gitu apa diskriminasi gender di lingkungan kita itu masih banyak gitu. Dan saya pengen tuh masyarakat tuh melek akan hal itu gitu. Diskriminasi itu masih banyak dan kita mesti kayak hey, kita mesti sadar akan diskriminasi ini gitu loh. Istilah gender ini tuh diambil dari ilmu bahasa gitu kan, yang arti satu dari 3 jenis gramatika yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin. Kayak kalau kelamin itu biologis, kalau gender itu kayak lebih ke sikapnya gitu sih, kayak kata benda kayak apa ya, maskulin, feminis, atau neuter kayak gitu-gitu. Selama 1 dekade terakhir ini kita tahu ya banyak banget gitu kan perempuan yang kerja di pasar tenaga kerja itu ada peningkatan lah gitu kan. Jumlah karyawan perempuan di pasar kerja tuh banyak banget peningkatan, dan itu cukup nyata gitu. Kita nggak boleh pura-pura nggak tahu kan hal itu gitu kan. Mungkin presentasinya kecil gitu kan di angkatan kerja dibandingkan laki-laki, cuman ya dalam presentasi kecil itu tuh masalahnya tuh kadang perempuan tuh masih ada tingkat pendidikannya itu rendah gitu. Nah, karena begitu, karena tingkat pendidikannya rendah yang perempuan nih, sebagian besar perempuan itu masih berkiprah di sektor informal yang nggak perlu kayak apa ya, nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi gitu. Apa ya, buruh-buruh gitulah perempuan tuh banyak kayak gitu. Dia ngutip dari si Bapak Abdullah Irwan tahun 1998, dia mengatakan diskriminasi gender telah menimbulkan embrio berbagai problematika bagi kehidupan perempuan yang bukan hanya mempengaruhi fisik tapi juga aspek psikis perempuan. Kayak gitu. Nah, keadilan dalam kehidupan masyarakat itu harusnya tuh bisa dinikmatin gitu kan sama seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal status, jabatan, gender, ras, suku, agama, tanpa adanya diskriminasi gitu kan. Harus bisa dinikmati gitu keadilan dalam kehidupan tuh. Cuman ya realitanya gitu, boy, realitanya di Indonesia gitu kan. Masih banyak ketidakadilan gitu kan yang terjadi dalam masyarakat. Apalagi sama perempuan, kayak banyak banget sih. Hell, itu masih banyak banget ketidakadilan, diskriminasi terhadap perempuan gitu. Jadi yang pengen dibahas sekarang ini ya di dalam pekerjaan, ketidakadilan dalam pekerjaan oleh perempuan, diskriminasi gender terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan. Dia sudah menelaah ya, meneliti gitu kan dari berbagai sumber berita, terus sumber bacaan. Ya dasarnya sih kayak gini, di Indonesia diskriminasi gender itu tuh gak lepas dari budaya patriarki. Budaya patriarki itu kental banget di Indonesia, kayak udah mendarah daging gitu tuh. Kita lihat hasil dari penelitian dari George Peter Murdoch ya, ini orangnya nih 1, 2, 3, tuh orangnya. Di penelitian itu mendapati bahwa laki-laki itu lebih konsisten kepada pekerjaan maskulin. Pekerjaan maskulin kalau zaman dulu tuh kayak
mengerjakan logam, berburu binatang, terus melebur biji-bijian, pokoknya kerjaan-kerjaan berat lah gitu kan, tukang kayu, membuat instrumen. Nah, sedangkan kalau perempuan itu lebih konsisten ke pekerjaan feminis, kayak ngumpulin bahan, terus mempersiapkan minuman, meramu, masak. Tuh pekerjaan perempuan tuh lebih konsisten pada yang feminis gitu. Hal itu tuh kayak valid gitu, itu tuh valid no debat terjadi di negara kita secara turun menurun pula gitu kan. Potret budaya patriarki ini sangat tidak menguntungkan posisi perempuan dalam hal apapun ya, dalam hal pekerjaan. Mungkin selain faktor patriarki ini, faktor pendidikan yang tadi dibahas juga itu dapat menjadi salah satu alasan terjadinya diskriminasi gender dalam pekerjaan gitu. Di Indonesia sendiri tuh udah ada penelitian yang dilakuin sama BPS. Tahu gak BPS itu apa? Masa udah nonton video ini nggak tahu BPS? Source generasi bangsa nggak tahu BPS. Enggak, bercanda. Jadi BPS itu Badan Pusat Statistik ya nih. Tuh. Tahun 2004 itu menemukan adanya kesenjangan gender dalam pelaksanaan pendidikan, terutama di SMA, MA, SMK gitu kan, dan perguruan tinggi. Di instansi-instansi yang itu tuh ada gejala pemisahan gender banyak dalam pemilihan jurusan, terutama SMK ya. Mungkin kayak kalau laki-laki lebih milih ke teknik, terus kalau perempuan mungkin desain baju. Nah itu kayak suatu kesenjangan sih ya. Di kita juga sebenarnya ada gitu di fakultas-fakultas gitu kan, fakultas-fakultas kampus ya. Cari aja coba perempuan di fakultas teknik dikit gitu. Itu banyak banget ya kasus diskriminasi gender yang ada di dalam pekerjaan dan terjadi di Indonesia gitu. Bakal kita pakai nih laptop nih, ini ada laptop ya, ini ada laptop nih, tuh ada laptop. Oke. Kita bakal pakai buat lihat kasus-kasus diskriminasi gender. Gimana ya sajiinnya, ya udah pakai gini aja deh, nanti mungkin pakai gambar atau pakai video ya. 1 2 3. Oke, jadi ini dia nemu kasus ya tahun 2020 dari salah satu pabrik es krim gitu kan. Terabaikannya hak-hak buruh perempuan yang bekerja di perusahaan produsen es krim. Nggak usah disebutin kali ya, nanti takut copyright. Atau disebutin aja lah, udah barbar kieu gitu kan. Perusahaan produsen es krim ICE PT Alpen Food Industry. Pada tahun 2020, kasus ini menjadi perbincangan yang cukup hangat oleh masyarakat karena munculnya kejadian yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak ICE. Perusahaan tersebut diduga melakukan eksploitasi sehingga menyebabkan sejumlah buruh perempuan hamil mengalami keguguran. Sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang lahir dengan kondisi tidak bernyawa dialami oleh buruh perempuan ICE. Kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyangkut persepsi masyarakat mengenai seorang perempuan. Ini udah edan, kasusnya udah edan gitu kan. Ada lagi, ini dibahas, dia buka 3 web dan bahas kasus ICE semuanya. Salah satunya ini ada pengakuan dari perempuan yang bekerja pada korban ya, anggap aja ini kita korban. Saya sudah bilang ke ARD, saya punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Itulah pengakuan salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim ICE. Namanya kita nggak usah sebutin. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya. Ini penyakit apa ya? Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Ia terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaan yang berlebihan. Dia terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Gelo, ini gelo pisan. Kasus sudah mendarah daging diskriminasinya gitu kan. Titik diskriminasi itu di sini nih, di kompas.com. Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima Kompas, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Bumi Indonesia PT ICE menuntut 22 hal tentang masalah aturan kerja hingga pemberangusan serikat pekerja di perusahaan pembuat ICE itu. Sejak tahun lalu telah terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi. Dari total 359 buruh perempuan yang bekerja di pabrik ICE. Selain itu,
SGBBI juga meminta perusahaan untuk tidak mempersulit pekerja untuk mendapatkan fasilitas kesehatan selain dari klinik dan dokter yang disediakan oleh perusahaan. Buruh tidak dapat mengambil second option dari dokter atau klinik lain. Bisa dibayangkan, buruh tidak mendapatkan layanan kesehatan secara demokratis karena satu-satunya dokter yang bisa memberikan izin sakit hanyalah dokter perusahaan saja. Gila cuy. Ini mah diskriminasi gendernya mah udah edan gitu kan. Orang mah kalau cewek namanya hamil, ya emang harus nuntut sama dokter pekerjaan lu doang gitu kan. Kagak gitu. Dokter umum kan banyak, dokter bidan, dokter-dokter praktek yang pro kehamilan kan banyak gitu. Saya tidak paham lagi guys. Oke. Ini kasus sudah parah. Oke. Skip lah ya. Ini kayak satu sampel kasus ini kayak udah cukup sih. Udah gak kuat lagi sih, udah gak habis pikir gitu sih diskriminasi gendernya. Kayak banyak kasus, banyak berita juga yang bilang di PT AIS ini wanita hamil itu tetap kena shift malam gitu. Ya cuy, namanya orang hamil ya, itu jam malamnya jam istirahat gitu kan, demi kesehatan si ibu dan si buah hati. Itu tuh orang hamil gitu, lo bayangin orang hamil itu, si ibu hamil itu tuh ibu lu atau istri lu gitu kan. Orang hamil tuh harus dikasih treatment khusus gitu. Ini suatu diskriminasi sih, lo mukul rata bahwa setiap orang punya kemampuan yang sama. Itu tuh nggak banget sih, kayak nggak banget harus gitu. Sebenarnya kita bisa ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan gitu kan, sebagai upaya dari pengurangan atau bahkan penghapusan diskriminasi gender dalam kerjaan gitu. Kita harus sadar bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang hakiki gitu. Dan keberagaman juga itu suatu hal yang kental gitu di negara kita. Karena perbedaan dan keberagaman itu tuh anugerah cuy dari Tuhan. Lo di Indonesia aja kita bermacam-macam kok, orang, ras, segala macem. Ya kenapa lo di sini nggak bisa gitu ngakuin perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Porsi mereka tuh beda antara laki-laki dan perempuan. Kita harus mulai berpikir gitu loh, terus tanam mindset bahwa perempuan juga punya kemampuan dan keahlian yang setara dengan laki-laki. Tapi ingat, mereka itu punya sesuatu yang harus kita perhatikan, kayak cuti haid, terus cuti hamil, cuti pasca melahirkan, cuti pasca melahirkan. Itu tuh mereka tuh harus melek gitu atas hal itu gitu kan. Jangan sampai perempuan itu dapat yang namanya double burden. Lo tau gak double burden itu apa? Double burden itu namanya beban berlebih gitu kan, 2 kali beban gitu. Mostly ya perempuan di Indonesia itu dapat double burden teman-teman. Jadi double burden itu kayak contohnya kayak gini nih. Perempuan di Indonesia misalnya bekerja gitu kan, dia bekerja. Nah setelah mereka bekerja, sebelum mereka bekerja dulu deh, kita anggap aja hitung dari pagi gitu kan. Pagi misalnya dia udah punya suami, pagi dia misalnya masak dulu buat suami, bikinin kopi buat suami, bebenah rumah. Terus misalnya kalau punya anak juga mesti diurusin dulu anaknya pagi-pagi tuh, mau ke sekolah, mau ke TK, bodo amat gitu kan. Udah tuh satu beres, terus dia berangkat kerja gitu di siang hari. Pas kerja mereka udah kerja lagi tuh, udah gitu pulang pun mereka harus si perempuan ini harus ngurusin lagi makan malam, nyiapin makan malam, terus nyuci, mungkin walaupun cuci mesin cuci juga tetap aja itu pakai tenaga gitu kan. Lu masukin baju ke mesin cuci, masukin deterjen, nakar deterjen, itu kan perlu perlu pikiran, perlu tenaga juga gitu, boy. Itu namanya double burden. Nah jangan sampai kayak double burden itu tinggi gitu di Indonesia, dan kayak itu nggak bagus sih, nggak bakal bagus. Ya paling dari situ dulu sih, kita mesti sadar dulu perbedaan itu tuh hal yang hakiki. Jadi jangan samain antara laki-laki dan perempuan gitu, apalagi dalam hal pekerjaan gitu ya. Mungkin dari zaman dulu kita saya sebagai laki-laki nih ditanamin kayak gini ya, laki-laki harus kuat, harus bisa ngerjain beban pekerjaan yang berat. Nah, sedangkan kalau perempuan ya mungkin bisa mereka ngerjain sesuatu hal yang berat, cuman ingat ada batasannya, karena mereka ya kayak tadi itulah contohnya tuh kasus Ais gitu kan. Dia udah minta nggak beban berat, tapi dipaksa, diancam pecat, dia lakuin juga lah beban berat, keguguran. Kan bodohnya tuh edan gitu loh, kronis, masuk ke tulang. Jadi ya itu sih salah satunya kenapa dia bikin bacotan ini tuh di Singasana ini tuh kesal juga, karena diskriminasi gender di Indonesia tuh apalagi dalam pekerjaan tuh masih banyak gitu. Terus pembagian gaji juga, kadang gaji di Indonesia tuh pembagiannya nggak rata, yang cowok 3,5 juta, yang cewek mah 2,5 juta, padahal mah posisinya sama. Gilo. Mungkin
sekian dulu kali ya podcast hari ini udah capek, ini udah berkeringat gitu kan. Semoga aja berguna gitu kan buat masyarakat. Kita harus melek akan adanya diskriminasi gender di sekitar kita, dan kita mahasiswa sebagai praktisi masyarakat, mahasiswa pendidikan masyarakat itu harus harus paham lah akan hal kayak gini. Dan ya ayolah please diedukasi gitu kan. Nggak usah muluk-muluk kayak wah saya pengen mengedukasi masyarakat gitu, enggak gitu. Kayak minimal kita edukasi lingkungan sekitar kita, kayak teman kosan tuh lo edukasi dikit-dikit gitu. Itu kayak goalsnya tuh dari hal kecil itu lama-lama tuh bisa jadi bukit ya. Jadi mungkin sekian dari gue, terima kasih telah mendengarkan bacotan bias ya. Semoga ini berguna dan kita bisa podcast lagi di lain waktu. Oke? Thank you.